Silakan masuk, Neng, saya mau Wiwi. ngobrol. Ya, mau ngobrol sebentar bisa, Bu? Oke, baik, silakan masuk. Iya. Ada apa, Wiwi datang ke sini? Enggak, ini sih Bu mau cerita aja. Saya tuh lagi apa ya? Cemas kali ya atau bingung karena saya lihat nilai PTS saya kemarin banyak yang di bawah KKM. Terus saya ingat nilai-nilai ulangan harian saya juga banyak yang jelek. Nanti kayaknya sih di pembagian raport semester 1 itu nilai saya khawatirnya banyak yang di bawah KKM. Jadi gimana ya Bu ya, semester depan ini harus bagaimana gitu biar saya bisa lebih meningkat lagi gitu prestasi belajar saya. Gitu. Jadi Wiwi punya permasalahan terkait dengan nilai di bawah KKM atau mungkin lebih tepatnya prestasi belajar yang belum maksimal ya. Seperti itu ya. Ya, sekarang apa yang ingin Wiwi lakukan atau target apa yang Wiwi lakukan untuk merubah apa ya tadi nilai yang masih di bawah KKM supaya bisa menjadi lebih baik, nilainya lebih tinggi atau bisa katakan prestasinya lebih meningkat. Target apa Ya, yang ingin saya dicapai? sih maunya nanti lebih serius lagi belajarnya ya Bu. Lebih apa namanya? Kalau ada tugas-tugas lebih cepat gitu mengerjakannya karena selama ini kayaknya sih yang bikin saya males itu karena kalau udah ngerjain tugas satu nggak selesai besok ada tugas lagi jadinya numpuk tugas gitu Bu. Kayaknya sih jadi saya maunya sih saya ada peningkatan semangat belajar di nanti di semester depan gitu. Oke, dari yang Wiwi paparkan tadi bahwa Wiwi katanya tadi suka menunda pekerjaan ya kan, menumpuk-numpuk PR tugas. Nah sekarang kalau ibu tanya Wiwi menilai diri Wiwi sekarang dari interval 1 sampai 10, berapa kira-kira nilai yang Wiwi miliki saat ini untuk mencapai target memperbaiki nilai atau prestasi di masa yang akan datang? Kayaknya sih saya pikir bisa deh Bu sampai dari skala 1 sampai 10 ya Bu. 7 lah atau 8 gitu ya. Semoga bisa. Saat ini berarti Wiwi 7 ya menilai diri Wiwi untuk mencapai target perubahan itu ya, untuk meningkatkan prestasinya. Apa alasannya kira-kira maaf, apa alasannya yang bisa Wiwi kemukakan bahwa Wiwi punya nilai 7 dari skala 1 sampai 10 sehingga bisa mencapai target memperbaiki nilai ke depan? Saya sih karena sekarang udah tahu apa sih namanya hambatan saya itu yang bikin saya nilai-nilai saya nggak bagus karena saya males gitu ya sering menunda pekerjaan itu sih Bu. Saya udah tahu penyakitnya saya sendiri. Yang kedua saya punya niat nih Bu, beneran saya punya niat nanti di semester depan, aduh saya harus lebih rajin lagi gitu. Itu sih Bu sebenarnya yang bikin saya tadi tanya kayaknya sih udah bisa sampai skala 7 kalau nanti saya benar mau berubah gitu. Karena saya udah punya niatan kuat dan saya udah tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa meningkatkan prestasi belajar saya di semester depan atau mencapai target yang saya inginkan. Baik, jadi dari apa yang disampaikan Wiwi dari awal yang kita bicarakan ya sampai yang tadi Wiwi sampaikan terkait dengan indikator atau katakanlah perubahan apa yang terjadi sehingga itu dikatakan berhasil ya targetnya untuk memperoleh nilai di atas KKM atau katakanlah prestasi belajar meningkat. Mungkin bisa disimpulkan mungkin ya dari apa yang Wiwi sampaikan tadi di sini bahwa sebetulnya dari diri Wiwi sudah ada motivasi untuk memperbaiki diri ya terutama di nilai, dan Wiwi juga tadi sudah menyampaikan bahwa permasalahannya karena suka menunda-nunda pekerjaan rumah, tugas, kemudian
mungkin juga di sisi lain Wiwi butuh motivasi dari orang lain, dari guru-guru yang memang bisa mendampingi untuk proses belajar, dan rekan-rekan teman yang mungkin bisa dikatakan sebagai mentor sejawat atau mentor sebaya ya, seperti itu. Baik, saya hanya bisa menyemangati apa yang Wiwi ungkapkan tadi, semoga bisa dilaksanakan, kemudian Ya, target amin. tercapai, tetap semangat. Yang intinya bahwa Ya, manusia selalu berubah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oke, itu saja ya. ya baik. Ya, ya. Terima kasih banyak Bu Neng. Ya, Kapan-kapan sama-sama. kalau mau ketemu Bu Neng lagi boleh ya Bu? Baik, sama-sama Wi. Tetap semangat belajar ya. Ya, Ya, baik Bu, saya permisi ya Bu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Masuk Bu Maaf Bu Neng, Wiwi. silakan. Ya, maaf Bu Wiwi ganggu ya sebentar. Nggak apa-apa. Ada Ada beberapa apa nih hal Bu yang Neng? ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama Bu Wiwi, yang Oh, ya, mudah-mudahan Bu silakan. Wiwi bisa bantu saya. Ya, baik, begini Bu Wiwi, pertama saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya saya memiliki kendala nih di dalam diri saya selaku guru ya, mungkin karena kita sama-sama guru, apalagi Bu Wiwi guru BK ya, mungkin lebih paham tentang psikologis. Saya merasa diri saya ini apa ya, ada kekurangan ketika saya coba merefleksi diri saya. Ternyata saya itu cenderung lebih temperamental, nggak sabaran, alias cepat emosi di dalam kelas. Nah itu saya rasakan ketika saya setelah pembelajaran, saya tiba-tiba terenyuh ketika ada seorang siswa datang ke saya menyampaikan, Bu, jangan marah-marah terus dong Bu. Nah itu akhirnya saya merasa, oh apa saya pemarah ya di kelas gitu. Padahal menurut saya itu biasa-biasa saja itu Bu Wiwi. Jadi masalah saya tuh, saya mungkin belum bisa mengatur, mengendalikan emosi saya di kelas. Oh gitu, baik. Bu Neng bisa lebih ini mungkin maksudnya Bu Neng tadi tidak bisa apa nih mengendalikan emosi itu bisa digambarkan seperti apa gitu sampai Bu Neng merasa bahwa Bu Neng punya perasaan emosional dan lain-lain tadi seperti yang Bu Neng ceritakan. Iya, mungkin beberapa kasus ketika saya di kelas ya, pagi hari terutama tuh Wiwi, ketika saya masuk kelas, kita kan namanya selaku ibu ya di rumah dengan berjibaku pekerjaan, datang ke kelas, kemudian ada beberapa siswa terlambat, tidak mengerjakan PR, dan dengan orang yang sama. Nah di situ terkadang saya langsung yang apa ya, langsung marah gini, kok kamu lagi kenapa ngerjain PR, ibu mah bosen kamu lagi om. Jadi langsung apa ya, tidak cooling down, maksudnya mungkin secara baik menanyakan. Itu mungkin yang mungkin karena emosi saya juga pada pagi itu sedang labil ya. Nah yang kedua saya rasakan juga, saya sering memperbaiki jam tangan saya Bu Wiwi. Jadi saya tuh kalau misalkan di kelas, apalagi di jam terakhir ya, anak-anak itu ribut. Nah kelas 7 kan tahu sendiri ya, transisi SD SMP, mereka itu ribut. Terus terkadang saya nggak sabaran kalau di jam terakhir mencari perhatiannya itu dengan gebrak meja Bu Wiwi. Saya pukul meja, prak, anak-anak perhatian gitu. Nah akhirnya jam tangan saya rusak tuh Bu Wiwi. Apa nggak tahu kenapa akhirnya nggak nyala lagi. Nah itu jadi saya mikir, iya jam tangan saya aku sering rusak. Oh mungkin karena saya sering gebrak meja. Itu mungkin juga yang indikator saya bilang saya lebih temperamen kali ya, cepet emosi, cepet marah gitu Bu Wi. Ya, ya. Iya, iya. Oke, baik Bu Neng. Jadi kira-kira ada nggak yang ingin Bu Neng rubah dari tadi yang Bu Neng bilang kalau Bu Neng itu temperamental, mungkin ada yang ingin Bu Neng rubah dalam diri Bu Neng gitu ke depannya nanti?
Pastinya sih Bu Wi, saya ingin lebih bisa menahan diri ya, maksudnya ketika saya sudah mulai agak marah, saya inginnya agak stop gitu, agak ngerem sedikit. Oh iya, bahwa anak juga punya psikologisnya masing-masing, tidak bisa juga kita Nah, menuntut mereka paham kita ya. Mungkin saya punya masalah di rumah dibawa ke sekolah jadi marah-marah emosi, padahal mungkin anak juga punya masalahnya sendiri gitu kan. Nah, terus saya ingin lebih anak itu jangan merasa belajar dengan saya itu takut gitu, takut dimarahi. Jadi lebih anak-anak itu belajar dengan saya lebih nyaman, lebih senang. Jadi tidak merasa di pressure ya, seperti itu. Dan jangan sampai jam tangan saya rusak lagi Bu Wiwi. iya iya iya. Karena ganti ganti betulin segala macam kan rusak, bayar lagi Bu. Lumayan, ya ya. Ya, seperti itu sih targetan saya itu, Oke, pengennya berarti berubah. memang sebenarnya ada keinginan ya dari diri Boneng untuk apa sih ya, merubah tadi ya penilaian dari diri Boneng sendiri kalau Boneng itu temperamental dan lain-lain. Kira-kira kalau kita bicara dari lihat dari skala gitu ya, dari skala 1 sampai dengan 10 itu Bu Neng bisa nggak mengubah apa namanya, apa yang Bu Neng inginkan tadi gitu ya, menjadi lebih cooling down, terus anak-anak tidak takut ketika Bu Neng harus mengajar. Kira-kira Bu Neng itu ada di skala mana 1 sampai dengan 10? Kalau saya menilai saya saat ini untuk bisa mencapai target saya berubah itu mungkin 75. 75. 75, oke. Iya. Nah itu udah bagus banget sih Bunda ya, 75 dengan skala itu pasti berarti Bunda sudah merasa memiliki kemampuan ya untuk bisa mencapai dan mengubah diri menjadi lebih stabil, bisa mengontrol emosi lebih stabil lagi. Kira-kira apa yang ingin saya tahu nih Bunda, kekuatan atau kelebihan apa sih dari diri Bunda gitu yang Bunda bisa gunakan untuk mencapai tadi ya yang target yang Bunda inginkan? Kalau kekuatan, katakanlah kenapa saya pilih tadi 75 ya Bu Wiwi, mungkin sebetulnya temperamen saya itu tidak selalu, tapi muncul hanya waktu-waktu tertentu, terutama Ya, ini betul. mengkondisikan ketika jam terakhir, ketika tenaga saya, pikiran saya sudah habis, menemukan kelas yang ribut, yang tidak fokus, akhirnya itu yang menyebabkan mungkin emosi saya muncul. Oke. Kemudian saya juga sebetulnya merasa saya beberapa anak menyampaikan sebetulnya belajar dengan saya menyenangkan katanya begitu. Nah, iya. Jadi ada motivasi saya kenapa ketika belajar dengan saya menyenangkan anak-anak merasa nyaman dengan saya rusak image itu dengan saya menambah label pemarah itu tuh. Jadi Oh iya. dan di sisi lain saya mungkin memiliki apa ya, strategi pembelajaran yang membuat anak lebih senang belajar IPS dengan praktek, dengan teknologi. Jadi terkadang saya berpikir ada bagusnya pengalihan pikiran saya, emosi saya itu dengan mengarahkan kepada pemanfaatan teknologi dalam belajar. Itu ya. Iya iya iya. Oke, kalau dari yang Bu Neng sampaikan berarti sebenarnya Bu Neng sudah ini ya, tahu kekuatan Bu Neng itu apa. Lalu ada tadi saya juga tertarik mengalihkan pembelajaran IPS dengan menggunakan teknologi. Terus ternyata banyak juga ya siswa kita yang suka gitu belajar dengan Bu Neng. Jadi sebenarnya mungkin Bu Neng bisa ya mencapai tadi keinginan Bu Neng mencapai target lebih mudah mengendalikan emosi pada situasi tertentu. Nah, sekarang apa nih Bu Neng langkah-langkah nih nanti ke depannya yang mau Bu Neng lakukan supaya bisa mencapai target atau keinginan tadi? Mungkin langkah pertama yang saya lakukan adalah lebih
mengatur emosi ketika katakanlah masuk ke dalam kelas. Saya lebih biasakan mungkin tarik nafas. Ya. Kemudian kalau kalau yang diajarkan kemarin kan ada namanya apa, well-being ya. Jadi Ending, ada teknik stop itu mungkin saya coba mengajak anak-anak praktek murid itu ya. juga, betul. Anak-anak murid juga pagi-pagi melakukan apa ya, refresh gitu ya, pakai musik supaya menenangkan pikiran, jiwa, sehingga kita sama-sama stabil secara emosi, mungkin itu. Yang kedua, bisa jadi ketika mengkondisikan di jam terakhir tidak mesti dengan langsung ke titik permasalahan ya, tapi Ya. bisa jadi saya ice breaking dulu untuk tarik perhatian anak supaya anak fokus, atau dengan nonton film seperti itu kali Bu ya. Nah, Ya. ketika emosi saya udah muncul menghadapi itu, saya harus banyak istighfar mungkin Bu. Astagfirullah, itu anak orang, ingat saya guru, nggak boleh emosian, mungkin itu ya. Iya, iya, iya. Saya pendidik, jadi ada remnya mungkin Bu, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, ya. Duh, bagus sih Bu Neng, langkah-langkahnya kayaknya udah ini ya, udah jelas Bu Neng udah tahu apa yang akan dilakukan. Terus Bu Neng juga udah paham gitu ya dengan kondisi dan kesadaran diri Bu Neng sudah sangat baik gitu. Nah, kira-kira kapan nih yang tadi mau Bu Neng lakukan itu dimulai ya gitu? Kan kita kan sekarang memang udah mau libur lagi nih ya. Tapi kan nanti besok ada rencana kita ikut itu ya, outing kelas ke Jogja. Nah, bisa dimulai kapan kira-kira tuh? Langkah-langkah tadi itu tuh. Dari situ Bu. Oh iya. Jadi kita ke Jogja itu kan menguji kesabaran sebetulnya. Oh iya, benar. Iya. Jadi mulai mempraktekannya mungkin dari awal kita outing kelas besok ya kan. Kemudian biasanya karakter guru dan juga murid itu akan muncul ketika dia menjadi dirinya sendiri di luar sekolah. Iya, benar. Bisa jadi mungkin ketika saya di luar saya lebih rileks menangani anak, dan bisa jadi pada saat itu saya lebih bisa refresh ya sama anak-anak, bisa dari hati ke hati, bisa lebih berbagi, bercerita. Dan yang pasti pertama hal yang harus saya tekankan, saya harus mengingatkan diri saya dan juga anak-anak dengan keyakinan kelas yang di awal pembelajaran bahwa dilarang marah-marah dan dilarang memberikan tugas yang banyak. Itu ada di kelas ya. Jadi bisa jadi saya yang harus merefleksi diri ya. Buat saya itu tidak marah, mungkin ternyata buat anak tuh marah. Gitu Iya. Itu seperti itu. Oke, berarti insya Allah ya mulai nanti ya dilaksanakan itu ya. Terus kalau misalnya nanti, berarti kan tadi kita bahas bicara tentang target ya Bu Neng ya. Kira-kira kapan tuh Bu Neng merasa bahwa saya akan mencapai atau Bu Neng mulai berubah, bisa mengendalikan emosinya lebih baik gitu ya. Terus lebih bisa memahami kondisi anak-anak gitu ya. Kapan tuh atau mulai apa sih tercapainya itu kira-kira kapan akan Bu Neng ini lampaui atau akan Bu Neng capai itu? Kalau saya coba menggali kemauan saya untuk berubah, kemudian targetan saya untuk berubah, saya sih optimis 1 bulan ke depan saya lebih bisa mengontrol emosi. Tambah lagi kemarin ada pembelajaran saya peroleh ya tentang mindfulness, well-being, bagaimana mengatur sosial emosi kita. Nah, itu coba saya praktekkan dalam artian bahwa saya punya pemikiran bahwa setiap orang pasti berubah ketika orang itu mau mengubah dirinya, seperti itu. Jadi saya target 1 bulan Bu Wi untuk berubah menjadi lebih sabar, tidak temperamen atau emosional dan menghadapi siswa di kelas. Oke. Kayaknya tadi juga udah tergambar ya Bu Neng ya, kalau Bu Neng sudah menargetkan target 1 bulan dan nanti mungkin berhasil gitu ya. Indikator dari keberhasilannya itu bisa nggak terlihat dari mana gitu mungkin?
Menurut saya kalau indikator sudah ada perubahan pada diri saya, pertama mungkin saya lebih apa ya, bisa mengontrol emosi, terutama ketika menghadapi anak. Misal ketika saya masuk ke dalam kelas dengan mengubah metode awal pembelajaran saya, itu sudah ada perubahan. Yang tadinya datang opening langsung to the point, ketika saya langsung menggunakan media ajar untuk merefleksi diri, melakukan apa istilahnya, merefresh anak untuk well-being misalkan ya. Kemudian ketika sudah kembali ke memanfaatkan segitiga restitusi, kemudian di situ mungkin saya akan merasa emosi saya akan mulai agak mereda ya, ketika saya juga mulai menyadarkan diri saya bahwa saya harus berubah dari sekarang, seperti itu. Wah ini udah keren sih Bu Neng, sebenarnya udah makin ini ya, jelas gitu ya apa yang ingin Bu Neng capai. Kalau tadi kan di awal Bu Neng merasa skalanya udah di 7,5 ya untuk pencapaian ini. Ada nggak nih perubahan nih setelah kita ngobrol nih, udah mengetahui kekuatan Bu Neng, terus kayaknya nih mulai besok akan dilaksanakan nih langkah-langkahnya. Adakah perubahan skalanya bisa jadi 9 gitu atau 8, lebih yakin lagi? Ya, bisa jadi 9 karena saya keren. karena saya optimis bahwa ada filosofi yang saya mengena di hati tuh Bu, yang itu juga akhirnya menggerakkan saya untuk Apa tadi tuh? coba bahwa murid tidak membutuhkan guru yang sempurna, tapi guru yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk belajar dan datang ke sekolah. Nah itu yang safe banget di mindset saya, bahwa walaupun saya kreatif, walaupun saya menyenangkan versi anak, tapi ketika anak tidak nyaman, itu juga tidak akan memotivasi siswa untuk belajar. Seperti itu, Bu. Iya, sip deh. Kayaknya sih kalau bisa saya ambil kesimpulan ya, nanti mungkin Bu Neng juga bisa ambil kesimpulan dari Bu Neng sendiri ya. Saya sih rasa Bu Neng udah paham dengan apa yang dihadapi, sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah bisa memprediksi langkah-langkahnya, terus targetnya tercapai atau enggak, atau karena Bu Neng merasa sudah punya kekuatan untuk bisa mencapai target itu, dan insya Allah secepatnya ya dilakukan gitu ya, mau dilaksanakan, dipraktekkan. Kalau menurut saya sih udah oke Bu Neng, semangat gitu, tinggal dilaksanakan aja. Ya, dari Bu Neng sendiri gimana kesimpulan apa yang kita bicarakan hari ini nih? Ya, setelah saya ngobrol dengan Bu Wiwi, kita sharing ya dengan apa yang saya kemukakan, ya apa yang Bu Wiwi tanyakan, mulai membuka nih mindset saya bahwa sebetulnya kita memang butuh seseorang yang untuk meluruskan niat kita, memotivasi kita, membantu kita untuk menyelesaikan segala sesuatu, walaupun sebetulnya mungkin masalah itu yang tahu permasalahannya diri kita, yang bisa menyelesaikan kita, tapi sebagai seseorang yang apalagi kita berhubungan dengan peserta didik ya, saya sendiri selaku guru juga mungkin butuh penguatan dari rekan sejawat seperti Bu Wiwi, yang menurut saya mungkin lebih bijaksana ketimbang saya. Dan setelah sharing ini ya alhamdulillah saya lebih yakin untuk melangkah ke depannya supaya bisa mencapai targetan atau memperbaiki diri saya, supaya saya lebih sabar menghadapi anak, kemudian bisa mengontrol emosi, dan alhamdulillah itu sudah terselesaikan dengan sharing kita hari ini. Terima kasih Bu Wiwi sudah mau menemani saya mengobrol dan membicarakan apa ya permasalahan yang saya hadapi dan targetan yang saya ingin dicapai untuk mencapai itu, sehingga saya lebih optimis melakukan apa yang harus saya lakukan. Itu saja Bu, makasih ya Bu ya, maaf mengganggu waktunya. Ya sama-sama, kapan-kapan kalau mau ngobrol lagi hayu. Iya siap. Ya. Karena saya merasa Bu Wi lebih pas diajak mau ngobrol, karena kebetulan Bu Wi kan guru BK ya, lebih memahami psikologis. Sama-sama Bu Neng, sama-sama Bu
juga, saya juga belajar juga gitu kan. Iya, baik. Karena saya ada kelas lagi Bu Wiwi, terima kasih ya Bu ya, saya pamit dulu. Saya ada jam, nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Ya. Itu saja, makasih ya Bu ya, saya pamit dulu Ya, ya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.